Bapak Ibu rahimakumullah, saya ngulang 3 kali berkali-kali nanya yang begitu tujuannya biar yang kita bahas malam ini syukur-syukur semua minimalnya dah, minimal kecil lendek makan bakso rusuk biar pendek yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting masuk. Kenapa ibu ketawa? Ada yang salah menurut saya. Maksudnya Bapak Ibu buat apa saya ngomong sampai jam 12 malam lewat, tak besok subuh pada kesiangan. Buat apa panjang, nggak masuk-masuk kan capek-capekin doang. Mendingan kita balik, biar pendek yang penting. Oh salah lagi, ilmunya. Boleh kan Pak? Apa terusan ini Pak? Darah muda. Coba Bapak Ibu berkolaborasi deh. Saya mau tes lagu yang lagi viral. Boleh ya? Orang Cilacap bisa apa enggak nih? Boleh kan? Ini yang lagi viral nih. Zaman now. Kalau tadi mah Kuskus lagu tahun 70-an. Bang Haji Roma tahun 80-an. Ini sekarang tahun 2023-an. Boleh ya? Boleh bergabung nih. Enggak Bapak enggak Ibu. Boleh ya? Apa terusan ini? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Oke. Urusan lagu enggak. Waqanu a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu terusannya apa? Oh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Yuk bareng-bareng. Saben malam Jumat mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Angkat suaranya lamun banjur bali brebes mali nang kuburan mangku tangan. Tuh nasihat guru kita aja bahasa Gus Dur aja dah. Ulama kita, presiden kita, Gus Dur Pak, Gus Dur. Tahu tak? Tahu nggak? Gus. Iya. Nanya apa? Kira-kira ngirim Fatihah Gus. Terus kayak meninggal nyampe apa enggak? Sampean baca Fatihah? Iya. Buat yang meninggal betul. Hasilnya nanya sampai apa enggak? Gus Dur balik nanya, Fatihah yang sampean baca, habis sampean baca, balik lagi apa enggak? Enggak balik Gus, berarti sampai, gitu aja repot. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ya Allah. Ngerenung Pak, ngerenung. Ini lagi ngerenung Pak. Ya Allah, kayaknya nggak pantas. Ya Allah, kami takut bisa besok Kau panggil kami dalam kondisi maksiat. Ya Allah, yang suka masih ngobrol aurat. Ya Allah, umur saya sudah pala 4. Ya Allah, maafkan kalau kemarin-kemarin kami masih suka pakai pakaian umur 6 tahun. Banyak Pak zaman sekarang begitu. Umur 40 pakai pakaian SD.
You can see. You, kamu. Can, dapat. See, melihat. Uy, you can see. Usin diketek, bistek, bisul diketek. Pakai rok satu jengkal di atas dengkul. Lah kalau orang barat begituan emang pantas pahanya mulus. Lah orang Ciracas. Lah, kupayungan pun. Masuk wilayah Cibarekok, pedalaman Sukabumi. Ya Allah Bapak Ibu, masuk hutannya itu 2 jam. Pas pulang nggak diantar panitia yang awal, bukan patwal Pak, kuntilanak. Ya. Saya lihat di situ, oh ternyata ini kedengeran dari mobil. Oh, jadi tahu saya. Tetap biar bagaimana kita sama-sama makhluk. Cuman bedanya saya makhluk kasar, kamu makhluk halus. Jadi saya minta maaf kalau ceramah saya omongan ada rada kasar, maafin. Emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ambil kesimpulan dari situ. Oh, ternyata sopanan kuntilanak sama perempuan-perempuan yang auratnya ngablak. Kuntilanak Pak, ya Allah, itu sifat hayanya tinggi Pak. Sifat konaannya tinggi. Dress code dari dulu setia warna putih. Beneran? Dan sopannya kuntilanak, rasa hayanya tinggi. Ya Allah, jangankan lutut, jangankan bujur Pak, kaki aja kita cari gak ketemu. Beneran dong? Ya Allah ya Rabbi. Kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada beliau Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman SQ Pak Ustadz Pantun Indosiar yang sudah berada di tengah-tengah kita. Meningkat acara yang kelima, acara inti, acara kita bertunggu-tunggu, yakni Mau'idhah Hasanah, pesan dan nasihat pada peringatan haul ketiga almarhumah Ibu Hajah Wasinah, yang mana akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman SQ atau Ustadz Pantun Indosiar. Pada beliau al-waktu falyatafaddal mashkur. Tala'al badru alaina liyatil wada wajab sukru alaina mada نوينا التعلم والتعليم لله تعالى والتفكر والتفكير والتدبر والتدبير
wan naf'ah wal intifa'ata wal faidata wal istifadata wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa summa ila arwahi masyaikhina wa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan al-maghfur laha Bunda Haja Wasinem wa usuliha wa furu'iha rahimah Allah wa ghafara zunubaha wa afwa khotayaha, annallaha yataghasyaha birrahmati wal maghfirati wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Sebelum kita ngaji, mari tabarukan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah. Kita sama-sama baca doa, ikuti dengan yang Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama al malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bawa minyak naik ke atas bukit, jamaah banyak tapi yang jawab salam cuma sedikit. Di dalam agama Islam yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok manusia Bapak Ibu? Ada berapa kelompok? Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja?
Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Bingit, benar bingit. Ada berapa? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Bapak Ibu boleh saja tidak jawab salam saya atau salam para guru kita yang lainnya. Syarat masuk 3 kelompok. Pertama, boleh tidak jawab salam apabila yang dengar salam memang telinganya tuli. Ada yang tuli di sini? Nggak ada. Yang kedua, boleh nggak jawab salam? Syarat yang dengar salam nomor 2, siapa? Memang lisan atau mulutnya gagu atau bisu. Ada yang gagu di sini? Nggak ada. Udah berapa tuh? Udah berapa tuh? Berarti sekarang yang ketiga, boleh nggak jawab salam? Syarat nomor 3, siapa? Apabila yang dengar salam memang orangnya majnun. Apa artinya majnun? Saya nggak sampai hati terjemahinnya. Karena jujur, malam ini yang hadir di acara haul yang ketiga Ibunda Haja Wasinem adalah saudara-saudara saya tercinta yang soleh dan solehah. Melihat yang ibu-ibunya, insya Allah ini pantun jadi doa selalu buat suaminya. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Lihat juga yang bapak-bapaknya, insya Allah ini pantun juga jadi doa selalu untuk istrinya. Makan sekutan, duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Karena tidak ada 3 kelompok tadi yang saya sebut, tidak ada yang tuli, tidak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Coba saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja? Ikhlas nggak? Bukan karena takut 3 golongan tadi ya? Ikhlas ya? Naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutawwif yang tadiru dakwatan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lahu fa idza lahidatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha au kama qala Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para masyayikh, para asatidzah wal ustadzat, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah, yang menjadi wasilah sehingga malam hari ini saya bisa silaturahim ke tempat yang mulia ini di acara haul yang ketiga tahun daripada kita punya guru, yaitu juga masih terbilang saudara istri beliau ke saya, anak asli istri dari Jakarta, yang sama-sama kita hormati, Kiai Imam Teguh beserta keluarga besar dari Pondok Pesantren Raudatul Qalbi, juga rumah tahfiz Nurul Imannya tanpa terkecuali. Para guru-guru kita yang hadir malam hari ini, Ayahanda Kiai Haji Sahlan Nasir. Saya tadi dengar pas saya menyampaikan sambutannya, saya simak ke dalam hati, saya tempelkan dalam hati saya, makanya langsung lancar. Apalagi dengan kopiah yang khas, Masya Allah, iya asli, Masya Allah. Barang nyonya nyari barang antik, Kiai kasihnya antik. Yang sama-sama kita hormati, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, juga Pak Sekda kita yang baru saja menyampaikan arahan-arahan untuk menyambut di mana ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta yang saya hormati Bapak Awaluddin, juga kepada Kiai Haji Maftu yang tadi telah mewakili untuk sahibul hajatnya, juga kepada para tamu undangan yang lainnya, aparatur pemerintahannya baik sipil maupun militernya yang sekiranya nggak kesebut namanya satu persatu, punten nyuhun sewu, saya minta maaf. Bu, Ibu, jarang-jarang Ustadz minta maafnya panjangnya mengalai hukum tajwid mat alif di situ. Iya, kira-kira kalau sudah minta maaf panjangnya begitu dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Karena jujur Bapak Ibu, saya dari sejak bocah, dari sejak kecil emak saya ngajarin kalau bahasa Betawi aslinya tong, marah tuh gampang, baiknya yang susah. Saya pakai terus sampai kenari. Hari ini memang tadi dari pagi panggung pertama kuliah subuh, panggung kedua tadi jam 10 di Masjid Al-A'zam Kota Tangerang bersama juga dengan Ibu Wali Kotanya. Malam ini di sini saya nggak bisa nyebutin para guru, para masyayikh, para tamu undangan yang mulia. Semoga dengan minta maaf panjang kebarusan selesai acara yang mulia ini, kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Allah pelihara hati kita, hubungan kita sesama saudara, hubungan kita sesama tetangga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan dengan mertua, hubungan dengan para guru, bahkan sampai mati ke hadapan ilahi. Selalu Allah jaga hati kita. Tuh di tengah-tengah kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? 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 Cok gali cok galaga cok. Kurang semangat orang Cilacap ucap cocoknya aja. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Begitu. Biar lebih cocok lagi, ini saya dari bangku, saya diri dulu sebentar. Saya lihat di hadapan para tamu yang mulia, di atas meja buahannya belum pada kecolek, isi kotaknya juga belum ada yang dibuka. Mungkin panitia baru sekadar naruh tapi lupa menawarkan. Biar saya wakilin deh. Karena juga saya belum sama sekali menikmati. Kebetulan saya nggak mau tamu juga merasakan kayak saya, biar saya wakilin.
Yuk silakan para romo yai, para tamu undangan, Pak Sekda, mangga, Pak Camat, jangan malu-malu. Roma Irama, orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, silakan didahar yang ada. Kalau saya emang belum sama sekali, tapi mudah-mudahan malam ini saya pamitan dari sini menuju Bogor. Insya Allah tuan rumah punya pengertian. Nah, ini pesan. Ya. Kalau kata Syekh Az-Zurruji dalam taklimnya, al-hurru bil isyarah wal abdu bil asa. Kalau orang alim pakai kode aja udah paham. Ini udah bukan pakai kode lagi, pakai pantun. Kira-kira panitia dengar apa enggak ini? Alhamdulillah guru imam ya. Ya kalau ada silakan. Kenapa? Ada tikus pada beranak boleh dibungkus buat anak. Maafin, jangan dipikirin. Yang penting diusahain. Bapak Ibu, siap kita ngaji ya? Siap kita ngaji? Ini maafin sebelumnya kepada para romo yai, ya nyuwun sewu sebelumnya. Saya di atas panggung ini, yang di depan ini bukan maksud menggurui. Ini karena melaksanakan amanah dari tuan rumah. Ya mungkin lebih tepat dan pasnya meminjam bahasa orang bijak, mata kororo ahla wa mata doha ajalah. Sesuatu yang diulang-ulang akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Siap kita ngaji ya? Alhamdulillah. Baik, saya ingin mengawali pembicaraan saya malam hari ini dengan sebuah hadis. Hadis ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad. Syekh Nawawi ini menjadi salah satu ulama yang menjadi kebanggaan dan mahabbah saya. Apa sebab Bapak Ibu? Karena saya jalan-jalan ke wilayah kota Mesir, Kairo. Di sana ada universitas Islam tertua sedunia, namanya Al-Azhar Al-Qahira. Alhamdulillah, tahadusan binikmah, anak saya pun masih ada di sana. Dan insya Allah kalau nggak ada perubahan semuanya lancar, tapi tiketnya udah diisut, kayaknya sesuai dengan rencana bulan September pun kami berangkat dengan jamaah yang lumayan agak banyak untuk berziarah Mesir, Yordan dan Palestina. Nah, yang menjadi kebanggaan saya itu masuk ke Universitas Islam tertua sedunia. Begitu banyak referensi kitab-kitab Islam di sana. Kaget saya Bapak Ibu, di pojokan ada 2 jilid kitab. Bukan masalah kitabnya, yang saya tertarik begitu saya baca mu'alifnya, saya baca musannifnya, saya baca pengarangnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Sementara bacanya di Mesir. Bu, Pak, yang saya tahu bolak-balik kota Mesir, belum pernah bisa nemuin kampung adanya Al-Jawi. Nggak ketemu kita nyari kampung namanya Al-Bantani. Itu ada cuma di negara kita, di Indonesia. Ternyata beliau asli ulama Indonesia yang dimakamkan wafatnya di Maklah, Mekah Al-Mukarramah, dan pernah menjadi ulama besar di Masjidil Haram. Bahkan sampai sekarang referensi kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para adik-adik mahasiswa yang belajar di Universitas Islam Al-Azhar Al-Qahira. Kira-kira kita sebagai orang Indonesia, ada ulama kita yang terkenal di negeri orang di dunia, bangga apa enggak? Malam ini yang saya jadikan rujukannya, dia jelas referensinya. Apalagi nggak boleh melupakan jasa almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita, termasuk Sahibul Hajat malam ini mengundang kita acara haul ibundanya ke-3 tahun, termasuk guru-guru kita. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru dan orang tua kita. Betul apa enggak?
kurang bagaimana hebat Ibnu Malik mengarang Alfiyah. Beneran Pak, kurang bagaimana hebat beliau. Sampai di muqaddimah beliau katakan wa taqtadi ridwan bi isukhtin fa iqadan alfiyat bani muti. Agak merasa jiwa besar dan tinggi hati sedikit hilang semuanya, karena beliau mengatakan Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guruku. Gurunya udah meninggal dunia, sekarang mentang-mentang udah jadi murid yang cerdas, yang masyhur, yang terkenal, yang viral. Dia katakan Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guruku. Baru mengucap begitu, semua yang ada di benak pikirannya Allah bikin hilang. Hilang. Lama hilangnya, lumayan lama. Kalau saya baca sarahnya sampai 2 bulan lebih itu hilang. Dia minta ampun, dia munajat, dia berdoa. Akhirnya dalam tidurnya beliau bermimpi ada yang dimana 2000. Bisakah kalian yang 1000 mengalahkan yang 2000? Ibnu Malik ternyata sadar yang datang berarti daripada gurunya. Dia udah kebawa sifat ujub, merasa cerdas, merasa pintar. Makanya dia minta ampun, dia bertobat. Baru dilanjutkan dengan penuh jiwa besar. Dia katakan, aku bukan siapa-siapa. Termaktub dalam kitab yang berikutnya. Apa baitnya? Wa huwa bisakin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Begitulah kurang lebih. Nah, malam ini pun demikian. Apalagi biar lebih kita cinta sama alimul ulama kita. Bapak Ibu kuatkan ngajinya malam ini ya. Saya ini ngomong rada santai. Tadi saya di Al-Azam diri. Ini ada bangku, saya sengaja duduk biar rada lamaan ngomongnya. Karena imbang. Imbang kenapa? Tadi saya keluar dari rumah sebelum subuh. Kemudian dari 12:30 berangkat dari kota Tangerang. Tadi berhenti aja sekali jamak takhir di Cirebon. Nah, perjalanannya tadi seperti Pak Sekda bilang antara 7-8 jam. Kan nggak lucu kalau perjalanan 8 jam ngaji cuma 15 menit, kan nggak lucu. Betul apa enggak? Tapi siap kuat ya. Awas janji ya. Kalau yang jauh aja belum mau pulang, awas yang dekat pulang duluan. Janji. Siap. Ada suling, ada peniti. Kau tak boleh berpaling ke lain hati. Yang ngajinya maksudnya. Kebetulan Bapak Ibu, biar makin barokah kita punya majlis malam hari ini. Saya di saat ngaji kitab ini sempat saya punya guru saya beliau jebolan dari tambak beras. Ya, nah beliau namanya sampai mirip sama saya. Kalau saya Taufikur Rahman, beliau Muhammad Taufik. Beliau cerita ngaji langsung kepada Kiai Haji Abdul Jalil. Beliau Kiai Abdul Jalil ngaji langsung ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Syekh Hasim Asy'ari ngaji langsung dengan gurunya Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi berguru lagi dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani yang kita lagi mau pinjam referensinya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ngaji lagi dengan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kita fikih Bajuri yang 2 jilid. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abduddin Al-Izzi. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdul Karim As-Sakhrastani. Beliau sanatnya berguru lagi dengan gurunya dengan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah Al-Bakili. Beliau berguru lagi dengan gurunya
pencetus aswaja Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Berguru lagi dengan gurunya Syekh Ibrahim An-Nazam. Punya guru lagi, nama gurunya Amr bin Ubaid. Berguru lagi dengan Wasil. Berguru lagi dengan Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru langsung dengan mertuanya Kanjeng Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Gusti Allah. Ada yang bisa ngulangi? Jujur loh Bapak Ibu, saya kalau di TV belum pernah ngebahas begini. Kenapa? Kelamaan. Iya, di TV sering muncul, tapi kalau kata anak zaman now, mohon maaf, nyusul pakai rada tipis-tipis. Muncul sering, muncul sekali ucap, raih hidup berkah bersama luang kue kopi. Begitu. Betul apa enggak? Sama enggak orangnya? Sama. Muncul lagi, sebentar lagi luang kopi hitam, enggak kemanisan, mantap. Bu, sama enggak orangnya? Cuma beda gamisnya aja kan? Sama. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Tuh, saya jarang ini saya nyebutin. Kenapa? Karena di samping acara haul juga kita nggak boleh melupakan kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita. Betul apa enggak? Dan tadi untuk lebih memantapkan, kadang-kadang kan orang berpandangan ya Ustadz TV paling ngandelin ganteng doang. Ada yang ucap gitu, Ustadz TV paling ngaji juga bisanya begitu, Ustadz pantun paling mantun doang. Sekarang ngebuktiin tuh, malam ini gue sebutin sanatnya dari jalur Hadratus Syekh Haji Hasim Asy'ari. Halo, nyambung nggak tadi ke Rasulullah? Ayo ada yang bisa ngulangin nggak? Sekitar mau bagi deh. Iya, hadirin hadirat rahimakumullah, yang begini-begini nggak perlu kita pamerkan, tapi untuk mengenang daripada jasa-jasa mereka, apalagi malam ini acara haul, saya nggak melupakan. Dan dengan izin Allah tadi Allah kasih kemudahan tuh lisan saya mengucapinnya. Ya Allah, padahal di hadapan para rumoyai ini jujur di hati terasa, ke pasar pagi naik mobil bis terasa grogi abis. Ya Allah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjut lagi ya. Masih kuatnya? Ini baru mau mulai udah 30 menit ini. Ya, baik. Nah, di makalah yang berisi 4 makalah, nasi dalam kitab Nasoihul Ibad, di situ beliau kutip bahasa Kanjeng Nabi, bahkan beliau tempatkan di urutan hadis yang pertama. Apa kata Kanjeng Rasulullah? Ya Aba Zarri, jadidis safinatah, fa innal bahra amiyatun, wa khuziz zada kamilan, fa innas safara ba'idun, wa khaffifil himla, fa innal aqabata ka'udun, wa khlis al amala, fa innan naqida basirun. Pahimtum? 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 Jadi tanya pahimtum, jawabannya berarti pahimna. Pahimtum? Begitu aja, nggak usah sulit-sulit. Pahimtum? Begitu lagi Pak. Pahimtum Bu? Iya, pahimtum, pahimna. Kalau sobartum, sobarna. Ulangi nah. Pahimtum, sobartum, calantum. Biar nggak tegang. Bu, Pak, meminjam bahasa Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan, Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari 4 pesan beliau. Berapa macam? Yuk, foto dulu. Sadar kamera saya. Iya, kan barusan jadi action dulu. Kalau lagi begini-begini dipoto, kan begitu dilihat, oh lagi mangap dipoto. Bapak Ibu ada berapa pesannya tadi? Kita ngaji ya? Siap ya?
Apa pesan kanjeng Nabi yang pertama? Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, malam ini saya sampaikan di acara haul ibunda tercinta, yaitu ibunda Hajjah Wasinah. Wahai Abu Dzar, jadi di safinatah, berbahagialah oleh kamu akan kapal kamu. Fa inna safara fa innal bahra amikun, karena lautan yang engkau mau lalui dalam. Pesan yang kedua, khus, ambil oleh kamu hai Taufikur Rahman, ambil oleh kamu hai para ibunda, ambil oleh kamu hai para ayahanda. Nabi yang muslim apa ambilnya? Azada, akan perbekalan kamilan yang sempurna. Apa sebab? Fa inna safaro, karena perjalanan yang kau akan tempuh ba'idun, adalah sangat jauh. Wa khaffif al-himlah, ringankan bawaan kamu. Fa innal aqobata qaudun, karena di perjalanannya banyak rintangan. Dan yang keempat, wakhlis, ikhlaskan, murnikan, luruskan niat dalam beribadah kepada kamu. Fa innan naqida basirun, kata Allah yang maha memantau sangat mengetahui dengan rahasia di dalam hati kamu. Berapa macam Bapak Ibu? Berapa macam? Perbaharuilah kapal kamu, lautannya dalam. Bu, Pak, Bu, Pak. Karena kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, walaupun ini bahasa ringan, tapi dalam keseharian sangat mengena. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, ditolak dan gak akan diterima. Oleh karenanya, siap atau enggak siap, karena lautan dalam, perbaharui kapal kita akan menuju kepada finish. Tapi ingat, harus tahu caranya. Saya pinjam bahasa Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia dunia, ilmu, bahagia akhirat, ilmu, bahagia dua-duanya, ilmu. Berarti ilmu penting apa enggak Bapak Ibu? Penting apa enggak? Orang ibadah nggak pakai ilmu berantakan. Ibu mau berangkat umroh nggak? Bapak mau berangkat umroh nggak? Nggak, kan mau satimah. Iya, ngapain jauh-jauh, jangan keluar buat kopi, jangan kejauhan. Bu, Masya Allah, beliau tuh dari batiknya aja Masya Allah. Ke Pondok Aren naik mobil bis tuh, alma mater batiknya keren abis. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah, umroh yang namanya haji nggak pakai ilmu berantakan. Contoh, boleh ya? Boleh kan? Tawaf, begitu masuk Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ja'alaita ya dzal jalali wal ikram. Masuk kita melihat, kalau selama ini di Kabupaten Cilacap kita sholat mustaqbilal kiblati, kita sholat di Indonesia mustaqbilal kiblati, besok Ka'bah di hadapan kita. Ya Allah, kita langsung membaca doa. Kalau sudah begitu paling nikmat, udah belewer air mata kita Pak. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, acara haul ibunda daripada guru kita, mudah-mudahan biar bisa segera sampai ke depan Ka'bah. Ya Allah, yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan di bandara aja dah. Jadi doain yang baik ke Bapak Ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah.
mulai kita itu karena udah ngambil mikot. Kalau yang dari Mekah berarti bisa jadi dari yang namanya Dialamlam, dari pesawat udah diinformasikan sama pramugarinya, atau mungkin yang berangkat dari Madinah udah ngambil mikot dari Zirona, atau mungkin yang udah di Mekah ngambil mikot dari Tanim, atau mungkin dari Zirona, atau mungkin dari Hudaybiyah. Singkat kata udah pakai kain ihram, selesai sudah niat ihram dari mikot, mulai melaksanakan umroh rukun yang kedua. Apa? Tawaf di Baitullah. Yang pakai ilmu nggak usah bingung-bingung, lihat tanda hijau di sebelah kanan, langsung nawaitu tawafa sab'atu aswatin fi Baitillahil Haram. Aku niat tawaf umroh 7 kali putaran mengenai Ka'bah, mulai dia laksanakan. Sementara ada orang tajir melintir berangkat umroh, mentang-mentang orang kaya, istrinya dua-duanya diajak. Orang kaya, wih, ngitung sampai berlipat-lipat, mobil mentereng pada mungkilat, tanah banyak ada di setiap tempat, rumah berderet pada bertingkat, dandanan istri alis sampai cepat. Orang kaya. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu tawaf. Emang kadang-kadang jamaah Indonesia begitu tawaf Bapak Sekda doanya ganda-landa. Apa? Sapu jagat. Jagat. Kadang-kadang divariasiin karena 7 putaran masih robana terus dibagi 2. Ada robana besar, ada robana kecil. Robana besar, robana atina fitunya hasanah. Udah 3 kali masih robana kecil. Istri muda namanya Hasanah, istri tua namanya Fatimah. Dengerin, Bu, istri muda namanya Hasanah, istri tua namanya Fatimah. Istri muda namanya, istri tua namanya. Begitu putaran pertama, Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adza lagi Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dipasangin kalau mau dipakai biar ada ke saya dong, itu mubazir. Jadi bawa jauh-jauh, kalau nggak ada sekalian. Daripada ada naruh di saya. Nah, udah naikin. Punten, ada dikit ya, bidikannya biar jitu. Iya udah dibawa dari dalam saya kalau nggak diarahin kan Pak. Nah, yo nggak apa-apa. Bapak Ibu rahimakumullah, istri muda namanya siapa tadi? Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad 2 kali Robbana, berarti disebut Hasanah 4 kali. Putaran kedua baca lagi masuk rukun Yamani, Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Putaran ketiga bini tua komplek. Tamas. Ya kenapa? Kok mentang-mentang istri muda Hasanah terus. Kok saya nggak disebut-sebut mentang-mentang istri tua. Suaminya Bahlul. Suaminya apa Pak? Bahlul, nggak tahu ilmunya, berpikir logika. Iya benar juga, kenapa saya sebut istri muda terus. Tenang Mbak Ayu, tenang. Nanti putaran keempat saya tambahkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah. Hancur ibadahnya karena nggak pakai Bapak Ibu rahimakumullah, saya nitip pesan bukan hanya malam hari ini, lebih-lebih pengajian yang mingguannya, pengajian yang bulanannya, dimanapun kita tinggal, ada halaqah di kampung kita, di surau-surau, di langgar, di masjid, di musola, ada pengajian yang mingguan. Tolong jangan sampai kita nggak bisa hadir untuk bisa istiqomah, kecuali memang ada uzur syar'i. Saya pinjam lagi bahasa Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i?
Waman lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra tulal jahli tula hayatihi waman fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Faman siapa orang lam yaduk tidak pernah merasakan murra ta'allumi betapa pahitnya belajar, maka dia akan merasakan betapa hinanya kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Waman fatahu ta'lim waqta syababihi, siapa orang para ibunda ayahanda yang pada waktu senggangnya banyak ada pengajian dia alergi, dia nggak mau ngaji. Nah, kata Imam Syafi'i, ketemu orang yang seperti itu takbirkan 4 kali untuk jenazahnya. Mohon maaf, kalau sudah ditakbirkan 4 kali siapa namanya? Kalau sudah ditakbirkan 4 kali siapa namanya, Bu? Ya mayit. Sampai sebegitu gregetan Imam Syafi'i sama orang yang punya kesempatan waktu tapi nggak mau hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita kembali ke hadapan Allah untuk sukses ibadah kita, sukses kehidupan dunia kita, kunci pertama, siap atau nggak siap untuk disebutkan tadi, perbaharui selalu kapal kamu lautan di dalam biar bisa selamat. Harus tahu ilmunya. Boleh keluarin kata-kata cakepnya? Boleh? Boleh? Minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Bu, Pak, masih kuat kan? Baru pertama ini baru. Tadi ada berapa pesannya? Masih ada 3 lagi. Berarti kalau satu pesan dibahas 30 menit, berarti selesai jam 12 malam ini. Kuat ya? Saya nggak kuat. Takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas ini. Gitu. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, Baginda Rasul memesankan lagi kepada kita, belajar yang namanya kita akan menyusul dari Ibunda Al-Maghfur laha Haji Wasinam. Karena kalau hari ini yang didoakan beliau, entah esok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, punten, kita pun bakalan nyusul ke beliau. Betul apa nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa Bapak Ibu mau duluan, saya belakangan. Atau kita balik deh, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Bu, Pak, bantuin. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Sekda mati, Pak Kiai mati, jamaahnya mati, Pak Camatnya mati, Pak RW-nya mati, penceramahnya mati. Jangan marah Pak Sekda, kan saya sebut juga nama saya. Cuman gila tadi penceramahnya mati. Ya Allah, lu bakalan ke sana. Betul Pak Bapak? Makanya ini pesan yang kedua buat kita semua dari kanjeng Rasulullah apa? Ya Allah, khus azada kamilan, ambil bekal, ambil perbekalan yang sempurna. Fa inna safara ba'id, perjalanannya jauh. Yuk kita lihat dalam Quran gimana nggak jauh. Bapak Ibu lihat Quran surat kedua juz ketiga ayat 259. Saya ulang, saya katakan lagi, yang di handphonenya ada aplikasi Quran mau dibuka silakan. Quran surat kedua juz ketiga ayat 259. Sekali lagi saya katakan, Quran surat kedua juz ketiga ayat 259. Yuk bantuin ikutin, bantuin ulangin. Quran surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Masuk dalam kencang. Quran surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? 259. Ibu bapak, saya jangan dikatain cerewet. Kenapa? Walaupun udah saya ulang 4 kali, ntar istri nanya, belum tentu bapak bisa jawab. Iya, saya ngulang sampai 4 kali karena menghargai panitia, menghargai tuan rumah. Ini bikin acara gini nggak gratisan, beneran. Tenda bagus begini bayar nggak? Baliho besar gini bayar nggak?
sound system bagus gini bayar nggak? Ini yang ceramah? Nah, iya, yang bilang gratis mana? Masuk toilet aja udah naik harganya. Bu, makanya saya berpesan bukan cerewet, biar betul-betul pulang dari sini ada ilmu yang dibawa. Setuju apa enggak? Mahal Bu, ya Allah ya Rabbi, jangan biar betul-betul dijaga. Ini enak udah tinggal dengerin ngaji. Tuan rumah ngundang, datang beliau ke pesantren saya di Bogor, Masya Allah. Ya, makanya saya juga walaupun ya rada-rada kurang tidur, tapi kelihatan nggak ngantuk saya? Kelihatan nggak lemesnya? Enggak, kenapa? Insya Allah makin semangat, apalagi untuk yang namanya safari dakwah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, saya ngulang 3 kali berkali-kali nanyain begitu tujuannya, biar yang kita bahas malam ini syukur-syukur semua, minimalnya dah, minimal kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting masuk. Kenapa ibu ketawa? Ada yang salah menurut saya? Maksudnya Bapak Ibu buat apa saya ngomong sampai jam 12 malam lewat, tak besok subuh pada kesiangan, buat apa panjang, nggak masuk-masuk kan capek-capekin doang. Mendingan kita balik, biar pendek yang penting. Oh salah lagi, ilmunya. Apaan? Contoh kayak barusan, pesanan yang kedua, perbaharui. Tadi sudah pertama. Yang kedua, ambil bekal yang sempurna, perjalanan kamu jauh. Tadi saya pesan tuh, lihat di Quran surat kedua, juz ketiga ayat 259. Quran surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini mohon maaf jamaah, ya apa Kiai Imam Teguh, kalau boleh saya tanya, ini hafalnya 30 juz apa juz 30 sih? Hah? Juz 30 semua, setengah, depan, apa bagian akhir aja? Karena jujur Romo Yai, ya, saya pun di Bogor pesantren saya khusus tahfiz. Kebetulan juga mau Al-Faqir, tahun 2003 saya menyelesaikan S1 di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya termasuk yang nominasinya lulus, bukan lolos. Benar Pak? Zaman-zaman saya banyak yang lolos. Karena ngapal Quran nggak gampang. Hadirin rahimakumullah. Nih saya coba nih, biar makin segar deh. Ibu-ibu dulu boleh? Boleh ya? Ibu punten Yun Sewu, coba bantuin jawab Ibu. Ini apa terusan ini? Bukan lautan, hanya kolam susu. Apa? Apa? Bapak boleh Pak? Boleh ya? Pak? Rada berbau dangdut deh kalau Bapak mah. Boleh kan Pak? Apa terusan ini Pak? Darah muda, darahnya para remaja. Coba Bapak Ibu berkolaborasi deh. Saya mau tes lagu yang lagi viral. Boleh ya? Orang Cilacap bisa apa enggak nih? Boleh kan? Ini yang lagi viral nih, zaman now. Kalau tadi mah Kusmus lagu tahun 70-an, Bang Haji Roma tahun 80-an. Ini sekarang tahun 2023-an. Boleh ya? Boleh bergabung nih, nggak apa-apa nggak Ibu, boleh ya? Apa terusan ini? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Seperti kaca. Apa? Oke. Urusan lagu nggak ada yang lupa, hafal semuanya. 3 lagu nggak ada yang nggak kejawab, hafal semuanya. Kira-kira itu hafal? Di rumah punya nggak CD dan kaset itu? Hafal? Oke, saya coba soal nomor 4, boleh? Siap? Siap nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Waqanu a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu terusannya apa? Bu, Pak, di sini kita yang kadang-kadang rusak dada,
3 lagu kus-kus Bang Haji Roma El Corona hafal semuanya, giliran Quran kompak KB. Allah. Muka boleh nyengir, otak sambil mikir. Beneran nggak? Muka boleh tertawa tapi hati sambil berduka. Jujur dan jujur, kira-kira kita di rumah punya Quran 1 apa lebih dari 1? Hafal Qurannya. Bu, Pak, kalau kita udah ketahuan begitu, tolong Imam Teguh punya pondok pesantren, ada rumah tahfiznya. Tahadusan bini mah barokah Quran, Bu, barokah Quran. Jujur ayahanda, para romo yai, saya kuliah S1 saya jalani, S2 saya jalani. Itu ijazah ada, sampai generasi saya nggak pernah pakai, bahkan nggak pernah lihat. Kenapa? Ngurusin umat aja Romanya 24 jam waktu kurang kayaknya. Kenapa? Mungkin saya khususkan barokah Quran. Saya lihat santri saya yang besok tanggal 6 Agustus sudah besok tuh mau berangkat. Ya Allah, berangkat kemana? Berangkat umroh. Saya lihat punya latar belakang nih, ya kronologisnya. Ini tahadusan bini mah barokah Quran. Ada namanya Iroy. Dia nggak punya emak. Karena memang masih kecil, kakak tantenya dan meninggal dunia. Bapaknya kabur 2019-2020 awal beliau diantarkan sama tantenya baru belajar Iqra. Tahadusan bilikmah barokah Quran 2022 kemarin November selesai hafal 30 juz Al-Quran bil ghaib. Iya. Itu nggak punya bapak, nggak punya emak, bahkan terbilang keringanan karena duafa, karena aitam gratis belajarnya, tapi bisa selesai 30 juz. Nah, halal bihalal kemarin saya diundang oleh Bapak Jenderal Bapak Bambang Hendarso Daduri selaku Bapak Kapolri pada zaman Pak SBY. Akhirnya selesai terus ceramah, saya ngupas masalah Quran, langsung di ruangannya, Pak Kiai tolong dong, saya minta 3 orang terbaik seperti Pak Kiai untuk berangkat umroh gratis 12 hari yang akan kami berangkatkan. Langsung seteringat, dah Irai berangkat. Besok tanggal 6 Agustus berangkat beliau. Gak punya emak, gak punya bapak, belajar gratis, hafal 30 juz, nyampe ke Mekah. Bu, Pak, barokah Al-Quran. Makanya jangan dianggap remeh Bapak Ibu rahimakumullah. Dan hari ini kalau kita gak percaya Al-Quran, mau percaya sama siapa? Ma elit politik. Mohon maaf, ini kan sebentar lagi kita akan pesta demokrasi. Tapi tolong kebersamaan kita, kekompakan kita, persaudaraan kita jangan sampai terpecah. Betul nggak Pak? Silakan di luar pengajian ini ada yang hobi warna hijau, mangga. Yang hobi warna merah, silakan. Warna biru, silakan. Tapi masuk ke masjid, masuk ke musola, masuk pengajian, ayo ting-ting makan opak. Yang penting terus makin kompak. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan sebab yang itu pilihan berbeda lantas jadi pecah saudara, yang nangis yang meninggal orang tua kita. Kenapa? Anak cucunya nggak akur. Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Boleh nggak? Ini pantun baru nih, boleh ya? Makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Pilihannya di luar boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Ibu yang ngomong tuh Pak, bukan saya Pak, no, dodong hijau no. Iya, nggak saya nggak terprovokasi, saya lagi ngaji tuh. Cuman mesin jangan pada nggak akur, betul nggak Bu? Bu, Pak, yang begituan kadang-kadang kalau dibelain mati-matian takutnya nggak makan hati. Beneran Bu, karena yang namanya pilkada beda tipis dengan pilkabe. Lah iya. Cuman bedanya dikit, kalau pilkada ibu lupa jadi, pilkada rata-rata udah jadi. Boleh saya tulisin lagi? Quran surat Al-Baqarah tadi ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
Qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila khimarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idami kayfa nunshiduha thumma nafsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in. Hafal semua ujungnya. Bagus itu ayatnya. Bu, Pak, ambil bekal yang sempurna karena perjalanan apa tadi? Perjalanan apa tadi? Ya, ini Al-Quran yang ngomong. Atau seperti perumpamaan orang yang marra, dia melewati wakia khawiyatun ala urushiha, yang ia lewati perkampungan yang sudah hancur berantakan. Qala, lantas berkata dalam hatinya, kalau perkampungan ini hancur berantakan, nggak ada manusia yang bisa memperbaikinya lagi. Lantas dia berkata di hatinya, dia kaitkan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Apakah Allah mampu hidupin hambanya yang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang udah pada mati diulang lagi? Timbul rasa keraguan dengan kehebatan Allah. Bapak Ibu, dia mikir, jujur ya, memang kalau secara logika masyarakat di Kabupaten Cilacap makin kesini makin dikit makin banyak. Makin dikit makin banyak. Kira-kira rakyat Indonesia tentunya dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman hampir kiamat, masyarakatnya jamaahnya makin dikit makin banyak. Berpikir, apa Engkau mampu ya Allah? Begitu ada rasa keraguan di dalam hati orang ini. Ternyata dia pindah tempat yang berbeda. Dia masuk di tempat yang begitu indah, padang, pepohonan yang rindang, angin sepoi-sepoi. Dia tambahkanlah kendaraannya, keledainya. Dia buka perbekalan makanannya. Dia makan. Begitu sudah makan, perutnya kenyang, nggak berasa obat batuk dari Borobudur, matanya ngantuk, dia tidur. Di sini udah tidur apa belum? Belum. Masih kuat ya nih? Ini udah mau 1 jam saya bicaranya. Iya, tenang, belum kelar, masih terus. Ya Bapak Ibu, masih banyak bahasanya. Pak, padahal udah berapa lama dimatikan? Tapi jawabannya baru berapa lama? Sehari. Tuh, buat ibunda Haja Wasimu yang udah 1000 hari. Karena ada anak yang setiap habis sholat mengamalkan perintah Allah. Surat ke-17, juz ke-15, akhir ayat 24. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dia amalkan ini doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Disempurnakan oleh baginda Rasul. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Bu, Pak, kalau sayang sama almarhumin almarhumat orang-orang tua kita, jangan sampai berhenti untuk mendoakan begini. Hati-hati, sekarang udah banyak paham-paham yang mengatakan ngirim Fatihah nggak nyampe. Saya pinjam bahasa Gus Dur aja dah. Ulama kita, presiden kita, Gus Dur, Pak, Gus Dur. Tahu tak? Tahu nggak? Gus, iya. Nanya apa? Kira-kira ngirim Fatihah Gus. Terus ke yang meninggal nyampe apa enggak? Sampean baca Fatihah? Iya. Buat yang meninggal, betul. Hasilnya nanya, sampai apa enggak? Gus-Dur balik nanya, Fatihah yang sampean baca, habis sampean baca, balik lagi apa enggak? Enggak balik, Gus. Berarti sampai, gitu aja repot. Bu, paham ya tuh? Saya punya guru juga dari Lasem, Romo Yai Bayai Hambali. Insya Allah masih terkenang di hati, itu nasihatnya.
Kalau lihat saya, logat saya kurang pas dengan logat Jawa, maafin, emang asli saya Betawi. Tapi saya berusaha, mudah-mudahan nggak salah-salah banget. Apalagi pasti malam ini, malam apa nih? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Yuk bareng-bareng. Saben malam Jumat mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Angkat suaranya lamun banjur bali brebes mali nang kuburan mangku tangan. Tuh nasihat guru kita. Saya perkuat dengan nasihat ulama kita. Yang di rumah punya kitab I'anatul Talibin, sarah daripada Fathul Mu'in, silakan dibuka pada jilid ketiga di halaman ke-275. Renungkan hadis ini. Boleh saya bacain Bapak Ibu? Boleh saya bacain? Ini masih kuatnya nih. Udah sejam 5 menit saya bicara ini. Beneran Bapak Ibu? Ya, Bu, Pak. Ya, masih kuat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Arwah-arwah orang-orang yang beriman, mereka datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bi hizai buyutiha, dan mereka berhenti tepat di muka rumah-rumah mereka. Wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marrah. Mereka berseru dengan anak cucunya yang masih hidup. Siapa? Kita ini anak cucunya. Dengan suara yang sangat mengharukan, dengan suara yang sangat menyedihkan. Tidak tanggung-tanggung katakan Rasulullah, alfa marrah, 1000 kali seruhan mereka. Apa seruhan mereka? Disimak, tempelkan ke dalam hati. Ya ahli, wahai keluargaku, wa agoribi, wahai kerabat-kerabat terdekatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai kalian yang menempati tempat tinggal kami, wala bisu siyabana, yang pada memakai pakaian-pakaian kami, waktasamu amwalana, yang pada membagikan harta warisan peninggalan kami. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah ada salah seorang di antara kamu yang masih selalu ingat kepada kami? Wa nahnu fi gurbatina, kami sekarang berada pada pengasingan. Fi sidin tawil, fisdin syadid, barzah. Kami udah gak bisa menembus ini benteng, waktu yang sangat panjang dan lama. Farhamuna, tolong dong kalian anak cucuku, biar pada sayang kepada kami. Yarhamkumullah, pasti Allah akan juga lebih sayang kepada kamu. Wala tabkhalu alaina, jangan kalian bakhil, kikir kepada kami. Bahwasanya pangkat jabatan yang kamu punya sekarang, dulu kami juga masih hidup pernah mengalami fase yang demikian. Di saat ada anaknya yang setiap habis sholat minimal rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal surah Fatihah, apalagi maksimal bisa menghadiahkan satu khataman Quran. Bahagianya orang-orang tua kita, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma biha. Mereka lebih bahagia mendapatkan kiriman doa
dari anak cucunya yang masih hidup ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Jelas Bapak Ibu saya bicara ini? Insya Allah mimpi apa saya malam ini ceramah hampir sejam lebih. Iya, ya. Dan ini bahasan belum kelar lagi, masih punya 2 lagi. Ya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Tuh jelas ya dalil itu. Paham gak nih? Bu Pak, dalil orang Jawa udah keluar pun seorang Betawi. Maafin kalau lidah saya pas-pasan, tapi saya berusaha pengen biar paham juga jamaah maknanya. Bu Pak, jangan kalah sama orang Cikarang, Bekasi. Ini pengalaman terjadi. Boleh saya ceritakan? Boleh. Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak boleh merasa yang paling. Ya, dari manapun asalnya tetap. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang paling hebat, inna akramakum. Nah itu. Ya, itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Hadirin hadirin rahimakumullah. Acara haul begini, seorang ibu-ibu bahkan terbilang udah nenek nanya ke saya, guru, ya saya bilang gitu, kenapa Rek? Saya nanya, boleh, silakan. Saya doa kayak guru tadi bahasa Arab saya nggak bisa. Kenapa? Buta huruf. Ya namanya orang dulu Bu, udah tua. Dia nanya begini, guru, kira-kira saya doa pakai bahasa orang Bekasi, orang Cikarang, nyampe apa enggak? Nanya begitu. Pak, Bu, yang nanya nenek-nenek sambil nangis nanyanya. Saya bilang, Nek, Allah itu kan bukan punya orang Arab doang, Allah juga punya orang Cikarang. Iya, ya. Cuma saya penasaran, memang nenek doanya pakai bahasa orang Cikarang gimana sih? Pak, Bu, langsung dicontohi depan saya sambil nangis tuh. Bukan pakai bahasa Arab. Begini guru doa saya. Ya Allah, ampuni dosanya gua ngapa? Lah coba, di mana ada kitab doa begitu? Bu, Pak, saya demen bercanda. Dalam hati saya ketawa nih kalau doa saya terusin makin mantep ini. Habis dia jawab begitu kita jawab, ya Allah, ampun dosanya gua ngapa? Kita jawab, hete, mengapa? Nggak apa-apa. Maksud saya nyeritain begini, seorang yang nggak bisa doa bahasa Arab aja sebegitu yakinnya, apalagi jamaah keluarga besar Kabupaten Cilacap yang udah pada pintar doa arwahnya. Pak, Bu, dilindungin ya anak cucunya, dilindungin anak cucu kita, jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham yang aneh. Itu belum benar. Beneran, Pak, Bu, nggak nutup kemungkinan Al-Zaitun belum kelar. Memang sih udah jadi tersangka, tapi yang kita nggak tahu di dalam dia ngapain, kita nggak tahu. Betul banget Bapak Ibu. Nggak, saya nggak terpancing bicara politik, kita lagi ngaji. Ini nyontoin aja tadi begitu. Jelas Bapak Ibu. Saya dipesan yuk jaga bahasa Quran surat ke-66 juz 28 ayat ke-6. Jaga ku anfusakum wa ahlikum. Jangan sampai anak cucu kita, kan gak lucu, bapak ibunya demen arwahan, demen tahlilan, anak anti tahlil, anti tawasul, anti marhabanan. Bapak ibu mungkin di Cilacap belum ada, tapi saya katakan begini, tuh di ibu kota udah banyak modelnya begini. Bapak ibu, jelasnya saya ngomong nih. Mang mau bapak kita meninggal dunia percis kayak nguburin kucing. Tahu kucing? Iya, sekarang di ibu kota bapak ibu udah banyak yang model begitu. Nah di Cilacap ada Kiai Imam Teguh punya pesantren Rasul Qalbi. Yuk anak-anaknya jangan ragu-ragu, pahamnya sama, akidahnya, manhaj fikihnya Syafi'iyah, manhaj yang tauhidnya atau yang namanya ilmu kalamnya Al-Maturidi dan Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, sama, jangan ragu-ragu sudah. Bu, Pak, ngeri nih mau lindungi, tinggal sekedar mengingatkan. Karena yang namanya tadi disebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Jadi Bapak Ibu, boleh saya lanjut lagi ya?
Kesimpulannya di surat Al-Baqarah 29. Jadi begitu besok kita meninggal dunia, ulama menyimpulkan 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Cilacap. Saya ulangin biar berasa ke hati. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Cilacap. Umur kita sampai nggak 1000 tahun? Kita potong setengah dari 24 berapa? Setengah. Berarti begitu kita tutup usia jadi jenazah wafat, 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Cilacap. Punten Bapak Ibu, mohon maaf, umur kita nyampe nggak 500 tahun? Kita potong lagi separuh dari 12. Berapa? 6 jam di alam barzah, berarti 250 tahun di dunia. Nyampe umur kita segitu? Sampai enggak? Kita potong lagi separuh dari 6 jam Pak. Separuhnya berapa? 3 jam Bapak Ibu. 3 jam di alam barzah. Begitu kita tutup usia, 3 jam di alam barzah, berarti 125 tahun di Cilacap. Nyampe nggak umur kita segitu? Kita potong lagi separuh dari 3 jam. Berapa? 1 jam setengah di alam barzah, 62 tahun setengah di Cilacap. Nyampe apa enggak? Jangan pede dulu. Kalau jawab insya Allah iya. Bu, udah 2 orang yang pamitan di depan saya. Satu kerudung hijau menyusul dengan kerudung silk dengan gamis unyu-unyu. Saya sebagai tamu harus tahu diri. Kalau tuan rumah udah bangun, gimana tamunya? Gitu. Kayaknya dia bicara sudah kewaktan lama kayaknya. Maafin. Bu, Pak. Wih, 11 lewat udah. Hah? Bapak Ibu, oleh karenanya kita akan nyusul kayak Bunda Haja Wasinah Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk nominasi ini. Pendek hadisnya, saya bacakan. Apa kata Kanjeng Rasulullah? Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sukses, 2 ciri hidupnya. Berapa ciri Bapak Ibu? Berapa ciri? 1, mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu pandai melakukan introspeksi diri, evaluasi diri. Itu jadinya Pak, tar bangun di saat waktu tahajud, selesai sudah tahajud, ngerenung sambil baca istighfar. Ya Allah, umur kami sudah kepala 4. Ya Allah, umur kami sudah kepala 5. Baginda Rasul diambil 63 tahun, Imam Syafi'i 54 tahun. Ya Allah, kalau umur kami ke 50, ngikuti Imam Syafi'i, berarti jatah hidup di Cilacap tinggal 4 tahun lagi. Iya, Bapak Ibu, introspeksi diri. Ya Allah, kok kayaknya nggak pantas sudah 5 waktu, masih subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ya Allah, ngerenung Pak, ngerenung. Ini lagi ngerenung Pak. Ya Allah, kayaknya nggak pantas. Ya Allah, kami takut bisa besok Kau panggil kami dalam kondisi maksiat. Ya Allah, yang suka masih ngobrol aurat. Ya Allah, umur saya sudah kepala 4. Ya Allah, maafkan kalau kemarin-kemarin kami masih suka pakai pakaian umur 6 tahun. Banyak Pak zaman sekarang begitu. Umur 40 pakai pakaian SD. You can see, kamu can dapat si melihat. You can see, bosin diketek, bisul diketek. Pakai rok 1 jengkal di atas dengkul. Lah kalau orang barat begituan emang pantas pahanya mulus. Lah orang Cilacap. Lah, kupayungan mulus. Oh, evaluasi diri. Udah,
Sekarang pun kalau saya buka khusus buat ayam beb saya di kamar. Betul nggak Pak? Jangan saya obrol, saya nggak mau menjerumuskan si suami saya menjadi dayus. Ya Allah, evaluasi diri. Yang dulu-dulu udah ya Allah. Bahkan kalau bicara ingat dulu ya Allah, sopanan kuntilanak sama saya ya Allah. Pak, pengalaman safari dakwah saya bukan baru, karena saya dari 2000, dari tahun 90-an Pak. Udah habis sekarang 2023. Jadi asam garam kehidupan dakwah udah kenyang. Masuk wilayah Cibarengkok, pedalaman Sukabumi. Ya Allah Bapak Ibu, masuk hutannya itu 2 jam. Pas pulang nggak diantar panitia yang awal, bukan patwal Pak, kuntilanak. Ya. Saya lihat di situ, oh ternyata ini kedengeran dari mobil. Oh, jadi tahu saya. Tetap biar bagaimana kita sama-sama makhluk. Cuman bedanya saya makhluk kasar, kamu makhluk halus. Jadi saya minta maaf kalau ceramah saya omongan ada rada kasar, maafin. Emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ambil kesimpulan dari situ. Oh, ternyata sopanan kuntilanak sama perempuan-perempuan yang auratnya ngablak. Kuntilanak Pak, ya Allah, itu sifat hayanya tinggi Pak. Sifat konaannya tinggi. Dress code dari dulu setia warna putih. Beneran? Dan sopannya kuntilanak, rasa hayanya tinggi ya Allah. Jangankan lutut, jangankan bujur Pak, kaki aja kita cari gak ketemu. Beneran? Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu rahimakumullah. Tuh kata Nabi, ciri pertama orang cerdas, mandana nafsahu, yang selalu pandai melakukan evaluasi diri. Yang kedua, apalagi? Nih, ya sering kali kumpul nih. Saya jauh-jauh datang ke Bogor ke sini. Ibu malam-malam begini masih semangat ngaji. Ya Allah ya Rabbi, tujuan apa? Wa amilah lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Bapak Ibu rahimakumullah, boleh keluarin kata-kata cakep ya boleh? Naik sepeda cahaya redup, membawa sar dan mukena. Ayo perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Nebus obat ke Margonda, diantar rijal penjaga toserba. Urusan obat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Betul nggak Bapak Ibu? Di saat kita bahagiakan orang tua kita, dia sudah wafat, udah nggak doyan martabak, udah nggak doyan nasi goreng kambing. Caranya Fatihah. Orang tua masih hidup, yang masih hidup nih, orang tua mertua, jangan dibalik. Orang tua masih hidup, martabak doyan, nasi goreng kambing doyan, udah ngirimin buat orang tua, udah apaan? Fatihah. Orang tua masih hidup, senangkan hatinya, bahagiakan. Satu pantun lagi tambahan buat saya boleh? Saya tambahkan lagi boleh? Oh, udah berapa orang yang pamitan tuh? Itu aja tuh. Iya tuh, itu sendiri tuh. Bukan kata saya loh, ayo silakan jangan ragu-ragu. Dia dan Dinda dia. Tuh, udah nggak apa-apa teh. Buat hati di jemuran, hati-hati di jalan. Tuh, muter lagi nih jadi. Ya lagian Bapak Ibu, saya yang jauh aja belum kepikiran mau pulang. Bu, Pak, kita ngaji begini tiap malam nggak? Tiap malam apa enggak? Tuan rumah bikin acara gini rencana baru apa rencana lama? Lama, undang udah lama, nyocokin tanggal dia cocok lama. Nah tadi saya bilang kayaknya nggak abdul lah, kalau perjalanan 8 jam ceramah 15 menit kan nggak anak Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini udah nambah 1 jam lebih Bapak Ibu. Nah oleh karenanya tadi saya ingin menyampaikan, bukan kata saya. Tuh lihat Quran surat ke-31 juz 21 ayat ke-14, itu perintah yang wawunya wawu atopnya sama, singkat kok. Anis kurli wali walidah. Bu Pak, itu wawu atof. Jadi untuk bentuk pengabdian hormat antara Allah dengan orang tua ditempatkan sama kita. Jadi gampang banget. Kalau orang tua kita masih hidup, keramat hidup kita. Yang udah meninggal tadi, dia kirimkan doa. Yang masih hidup, gampang banget Bapak Ibu. Nih saya simpulkan. Bapak Ibu keluarin kata-kata cakap boleh ya. Ada rengginang, ada jamu.
Ah, kurang semangat. Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Begitu modalnya. Orang tua ada, guru ada, tambah lagi pantunnya, boleh? Ayam teriyaki buatan mertua untuk tetamu dari Pekanbaru. Pengen barokah rezeki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Cocok? Cok, gali cok, gala gacok. Jam 11 kurang 10 menit. Bukannya nggak mau lanjut, takutnya kepanjangan, ntar ibarat air udah masuk luber jadi luber. Iya, maafin ya, Bu, Pak, Bu. Komitmen di awal dijaga ya, biar pendek yang penting ilmunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, haturkan makasih keluarga besar Rumah Tahfiz Nurul Iman Rodatul Qalbi lewat wasilah guru kita tercinta ya Kiai Imam Teguh dan keluarga besarnya, para kiai, maafin lahir batin, doa-doa terindah untuk para yai kita, kekeramat lewat Pasar Baru berbekal bakwan dan markisa. Selamat buat para guru kalian, mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, ya Allah, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman atas pencerahan dari ilmunya, nasihatnya yang mencerahkan kita semuanya. Semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, terutama pada kedua orang tua kita, menambah bakti kita pada kedua orang tua, bahwasanya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka. Sebelum acara kami tutup, ada sebuah pantun, buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Terima kasih pada Ustadz Pantun atas tausiahnya malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain hari. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara peringatan haul ketiga pada malam hari ini. Kami keluarga besar Haji Teguh mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul qauli, mohon maaf dari kami apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.